Damai di hati, puji Tuhan kita kembali akan menikmati suatu keberkatan Allah lewat pelayanan multimedia Jemaat Bukit Kasih Kirian Permai. Dengan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan hari ini, di tahun yang baru, di minggu yang pertama. Pembacaan Alkitab dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keenam. Sebelum kita membaca, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu, kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi, dan berkenan engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami, yang akan membaca, merenungkan, dan tertolong dengan kuasa Roh yang kudus, untuk melakukan firman Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini. Terpuji Tuhan karena telah membawa kita di awal tahun 2025 ini. Mau tidak mau, kita harus melangkah maju. Karena kasih karunia Tuhan yang telah menempatkan kita di hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru. Tentu, di tahun yang baru ini kita punya kerinduan, punya harapan. Banyak orang ingin hidup bahagia. Tapi ketika orientasi hidup kita untuk kebahagiaan, maka bisa salah kaprah. Kebahagiaan yang justru bisa menjebak kita untuk semakin egois, semakin mementingkan diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita ingin bahagia, kita mau bahagia, tetapi kebahagiaan yang kita dapat karena kita menjatuhkan orang lain, atau kita membalaskan dendam kita, kita bahagia karena sudah tercapai apa yang menjadi keinginan kita. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dipahami bukan dari sudut pandang duniawi. Sebab kalau sudut pandang duniawi, maka hedonisme akan menjadi bagian yang penting bagi kita. Tujuannya adalah untuk kesenangan. Tujuannya adalah untuk kenikmatan. Tetapi mari kita melihat bahwa di tahun yang baru ini, belajar tentang apa sebenarnya yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan tentang kebahagiaan itu.
Dalam bagian Alkitab ini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pernyataan ini dimulai dengan sebuah tanda awas. Orang bahagia, tapi harus memperhatikan tanda awas ini. Karena kebahagiaan bisa saja hilang ketika kita salah berjalan, salah menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga sungguh sangat jelas dikatakan bahwa kita harus jauh dari jalan orang fasik, jauh dari jalan orang berdosa. Yang artinya mau membawa kita kalau ingin bahagia, maka kita harus jauh dari lingkungan itu. Yang terpenting dalam catatan bagian firman Tuhan ini, kalau kita ingin bahagia, maka jadikanlah Taurat Tuhan menjadi kesukacitaan. Jadi Taurat Tuhan atau firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan, tetapi Taurat atau firman Tuhan harus menjadi kesukaan hati. Ini sangat penting. Karena ketika kita memiliki sukacita, maka firman Tuhan bukan sekedar perintah, bukan sekedar tuntutan, tetapi menjadi suatu kegembiraan kehidupan ketika kita merenungkan, kita melakukannya dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar sebuah tanggung jawab, tapi menjadi suatu panggilan iman yang kita kerjakan dengan hati yang gembira. Itulah suatu tawaran kebahagiaan yang dinyatakan dalam bagian firman Tuhan. Yaitu bahwa orang mesti dekat dengan Tuhan. Orang mesti senang dengan firman Tuhan. Kalau senang firman Tuhan berarti mulai dari apa? Mulai dari membaca Alkitab. Mulai dari bagaimana kita juga menerapkannya di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang beribadah. Kehidupan keluarga yang berkenan menjawab panggilan Allah sebagai gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan dalam bagian Alkitab ini sungguh luar biasa ketika kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kehidupan. Karena digambarkan sangat indah bahwa kita bagaikan sebuah pohon yang bertumbuh. Berarti dia berakar di tepi aliran air. Tuhan itu adalah air kehidupan kita. Ketika kita ingin hidup bahagia, maka kita jangan jauh dari sumber air kehidupan. Tapi kita harus berakar di tempat di mana air itu. Tapi kita hidup, keimanan kita harus betul-betul berakar di dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian, orang yang bahagia ternyata adalah orang yang berbuah. Menghasilkan buah di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Jadi buah-buah roh di dalamnya harus nyata jelas. Ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebahagiaan. Harus dinyatakan di dalam kehidupan ini. Lalu kemudian bahwa dia tetap melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberhasilan. Tidak pantang menyerah. Pantang menyerah. Untuk terus melakukan sesuatu. Bukan karena kekuatannya yang membuat dia berhasil. Atau orang berhasil. Tapi orang berhasil. Kita berhasil. Itu karena pertolongan Tuhan. Selanjutnya juga digambarkan tentang orang yang bahagia adalah betul-betul
menjadi orang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran. Dikatakan dalam bagian bacaan ini, kalau kita hidup dalam kebenaran, ya itu betul-betul akan merasakan sebuah kesejukan, sebuah kedamaian di dalam kehidupan ini. Orang benar akan menerima keberkatan yang daripada Tuhan. Berkat keselamatan, termasuk keselamatan di dunia ini, dan juga keselamatan di surga. Tetapi orang fasik adalah orang yang hidupnya rapuh. Dalam bagian ini dikatakan bahwa orang fasik itu akan binasa. Jadi sungguh luar biasa di tahun yang baru ini, mari kita dengan perenungan firman Tuhan ini sebenarnya mengajak kita untuk hidup bijaksana. Memilih untuk hidup bahagia sebagai orang-orang benar yang mencintai firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan, yang menyadari bahwa kita akan memperoleh keselamatan, dan kita diingatkan dengan tanda awas tadi, yaitu jangan kita ada di jalan orang fasik, mendengarkan nasihat mereka, hidup dalam keberdosaan, karena itu pada akhirnya akan binasa. Kita sebagai orang Kristen, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Selamat kita untuk menjalani tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati orang semua, baik pribadi, keluarga, dan juga kita sebagai warga gereja dan warga negara Indonesia. Tuhan berkati orang semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih banyak. Berkat firman-Mu menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan, menjadi keberhasilan bagi kami semua, menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, jauh dari kefasikan, sehingga kami menerima berkat-berkat keberhasilan di tahun 2025 ini. Berkat keselamatan untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian pelayanan ini, terberkati orang semua. Haleluya. Amin.